Untuk pembelajaran kali ini sebelumnya akan saya jelaskan dulu terkait dengan materi pada pertemuan kali ini. Nah, ini materi bahasa Indonesia. Dalam materi bahasa Indonesia itu ada bawah ya bukunya, silahkan dicermati bukunya. Ada ide pokok, pengertian dari ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan dari sebuah paragraf. Jadi dari ide pokok kalian nanti bisa mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Cara menyusun ide pokok yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, baca tiap kalimatnya. Dan yang keempat, tandai ide pokok tersebut. Dan terakhir, tandai info-info yang penting. Dalam kaitannya dengan ide pokok, itu berkaitan dengan laporan. Apa tuh laporan itu? Laporan adalah jenis dokumen yang berisi paparan peristiwa atau kejadian yang telah dilakukan seseorang atas dasar tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Laporan hasil pengamatan disebut dengan laporan hasil observasi. Nah, terus ciri-ciri teks laporan. Yang pertama, bersifat global atau objektif. Yang kedua, sepenuhnya dapat ditulis dengan sistematis atau ada sistem atau urutannya. Yang ketiga, berdasarkan fakta, nggak boleh khayal. Tulisnya nggak boleh khayal. Yang keempat, objek yang akan dibahas merupakan objek tunggal. Kaitannya dengan pembuatan laporan dalam laporan hasil pengamatan, yang pertama yang ditulis adalah judul laporan itu harus ada nantinya. Yang kedua, objek pengamatan, objeknya harus ada. Yang ketiga, tujuan, baik itu waktu, seperti itu, tempat, dan hasil pengamatan. Dan yang terakhir, ada pengamatnya, ada orangnya, ada subjeknya. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis laporan hasil pengamatan. Yang pertama, membuat judul. Judulnya harus jelas, ini tentang pengamatan tentang apa. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka, kalimat pembukaannya. Yang ketiga, menyusun isi laporan. Dan yang terakhir, menulis kalimat penutup. Ya, baik. Untuk materi IPS itu ada ASEAN atau Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara. Ada apa saja? Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Itu adalah negara-negara anggota kawasan Asia Tenggara. Nanti kita akan mempelajari tentang kebudayaan baik itu sosialnya dari masing-masing negara anggota ASEAN. Selanjutnya kita ke IPA. IPA berkaitan dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada dua jenis perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangan tumbuhan vegetatif itu ada dua atau dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nanti kita coba mengungkapkan apa yang dimaksud dengan vegetatif alami dan apa yang dimaksud dengan vegetatif buatan. Itu ada beberapa contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif dan vegetatif, baik itu alami maupun buatan. Ya. Terus selanjutnya terkait dengan perkembangbiakan tersebut, mungkin ada dari anak-anak yang tahu apa sih perkembangbiakan vegetatif alami dulu mungkin. Ada yang tahu? Coba Rida. Perkembangbiakan memang melalui proses pembuahan. Iya, pinter. Perkembangbiakan melalui atau tanpa proses
Pembuahan itu vegetatif. Kalau perkembangbiakan generatif, ada yang tahu yang laki-laki coba? Farel. Ayo. Farel. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan melalui Iya, boleh. Perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Betul? Betul. Ya, benar. Terus ada lagi mungkin bisa menyebutkan contoh dari perkembangbiakan vegetatif, boleh alami, boleh buatan. Yang perempuan mungkin. Ayo, ada yang tahu? Coba Fajar. Contoh-contoh tumbuhannya. Vegetatif, boleh alami, boleh buatan. Contohnya? Hah? Apa? Iya, tumbuhannya. Nama tumbuhannya. Yang keras. Apa? Ya enggak apa-apa. Apa? Pisang ya boleh. Vegetatif. Alami ya pisang, betul? Betul. Yang generatif coba ini. Mas Fikri. Contohnya, contoh tumbuhan generatif. Nah, apa? Jagung.